Baik, sudah 10 menit berlalu ya Bu. Itu artinya waktu untuk mengerjakan tugas yang saya berikan itu sudah habis ya. Jangan takut, ayo. Yang sudah selesai, coba saya mau melihat hasil pekerjaan kelompok Ibu. Silakan. Ada yang sudah selesai? Jangan takut salah ya Bu, kita kan namanya juga belajar ya. Kita akan koreksi bersama. Jika ada yang kurang tepat, kita akan luruskan bersama ya. Coba siapa yang sudah selesai menyusun rencana menabung Ibu Lili yang di lembar cerita tadi? Ayo silakan. Ada yang sudah selesai? Kelompok Ibu? Silakan. Bu, sudah selesai Bu? Ya, ada ya. Ibu Dini, silakan Bu. Jawabannya mana Bu? Ya, jawabannya ya. Kelompok yang lain mohon disimak dulu ya. Hentikan aktivitas yang lain. Ini jawaban dari kelompok Ibu Dini akan kita bahas bersama ya Ibu semuanya. Nah, sebelumnya saya memiliki sebuah flip chart ya. Anggap saja ini sebuah peti rahasia yang akan kita bongkar bersama ya. Di sini apa kira-kira? Sebentar. Semoga terlihat jelas ya Bu, flip chartnya semoga terlihat jelas. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari flip chart ini. Kemudian jawaban dari kelompok Ibu Dini saya simpan di sini ya. Ya, coba semuanya fokus dulu, perhatikan dulu ke depan ya. Ini sudah ada jawaban dari salah satu kelompok ya. Mari kita bandingkan dengan flip chart yang saya punya, atau bisa dibilang ini adalah kunci jawaban dari persoalan tadi ya. Pada persoalan sebelumnya saya ulas kembali bahwa Ibu Lili itu punya kebingungan ya, punya sebuah perasaan takut tidak bisa membayar dan putranya akan masuk ke SLTA ya, 2 tahun lagi putranya akan masuk ke SLTA. Sementara uang pangkal SMA-nya itu begitu besar, yaitu jumlahnya 2.400.000. Nah, bagaimana cara Ibu Lili membayar uang sebanyak itu tanpa berhutang ya. Jadi karena Ibu Lili tidak mau berhutang, takut tidak bisa membayar ya. Sementara Ibu Lili karena rajin merekap pengeluaran dan pendapatan per hari, jadi Ibu Lili tahu bahwa pengeluaran atau saldo ya, sisa pengeluaran dalam keluarganya per harinya itu sebesar 3.500. Nah, yang saya tadi tugaskan itu kan pada Ibu semua. Yang pertama itu tujuannya apa ya? Tujuan Ibu Lili melakukan rencana menabung yang di sini tertera membayar uang pangkal SMA putranya ya. Nah, jawaban dari kelompok Ibu juga sudah benar ya. Kemudian jumlah yang harus dibayarnya itu sebesar 2.400.000 ya, jumlah yang cukup besar. Kemudian lama menabungnya, prosesnya Ibu Lili masih punya waktu 2 tahun lagi sebelum memasukkan anaknya ke SMA ya. Nah, 2 tahun ini yaitu sekitar 24 bulan ya. Kemudian jumlah yang ditabung per bulannya
ya. Nah, ini 2.400.000 dibagi 24 bulan itu sekitar 100.000 per bulan. Jadi Ibu Lili harus menabung sebesar 100.000 per bulan ya. Kemudian kita perkecil lagi jumlah yang harus ditabung per hari ya. Jadi 100.000 ini dibagi per 30 hari yaitu sebesar 3.300 ya. Nah, maksudnya untuk memperoleh tabungan sebesar 2.400.000 dalam jangka waktu 2 tahun, Ibu Lili harus menabung setiap hari sebesar 3.300 secara disiplin. Ya, bagaimana? Sampai sini paham? Ya, baik. Terima kasih Ibu semua sudah menyimak dengan fokus ya. Jadi itulah rencana menabung Ibu Lili untuk membayar uang pangkal SMA putranya. Baik, sampai sini sudah paham ya Ibu semua. Saya harap Ibu sudah memahami. Jadi seperti itu cara menabung ya, membuat rencana tabungan untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk membayar uang pangkal sekolah putra-putri kita ya. Jadi Ibu bisa melakukan cara yang sama dengan cara yang Ibu Lili lakukan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tips and trick ya, bagaimana cara untuk bisa menabung ya. Coba fokusnya kembali lagi ke depan Ibu semua ya. Yang pertama, tips untuk menabung dengan sukses ya. Oke, yang di belakang kalau tidak terlihat flip chartnya, cukup dengarkan penjelasan dari saya ya Bu. Yang pertama, menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu ya. Contohnya tadi Ibu Lili punya tujuan untuk membayar uang pangkal SMA ya. Kemudian kita juga harus punya tabungan untuk berjaga-jaga. Siapa tahu anggota keluarga kita ada yang sakit misalnya, kemudian siapa tahu di waktu yang akan datang keluarga kita ada yang terkena musibah misalnya. Jadi kita harus punya rencana tabungan untuk berjaga-jaga, kemudian tabungan untuk mencapai sebuah tujuan. Karena dalam hidup kita pasti ingin adanya peningkatan kehidupan ke taraf yang lebih baik ya. Misal Ibu punya tujuan untuk berkurban, melakukan ibadah kurban di tahun depan. Nah, Ibu bisa membuat rencana tabungan ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah yang banyak, asalkan disiplin ya. Seperti yang dicontohkan oleh cerita Ibu Lili tadi, untuk mencapai atau untuk mengumpulkan sejumlah uang 2.400.000 itu cukup dengan menabung secara disiplin sehari sebesar 3.300, asalkan disiplin ya Bu. Jadi jangan beranggapan bahwa menabung itu harus dalam jumlah yang banyak, itu tidak benar ya. Menabung itu dilakukan sedikit demi sedikit tapi rutin dan disiplin ya. Itu juga bisa dijadikan untuk melatih diri kita untuk menjadikan sebuah karakter dalam diri kita, menjadikan diri kita sosok yang rajin menabung. Kemudian tips selanjutnya yaitu buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan ya. Contohnya seperti tadi Ibu Lili, yaitu tujuannya untuk membayar uang pangkal anaknya ya. Kemudian yang sudah seperti saya contohkan, misal Ibu punya keinginan untuk melaksanakan ibadah yang belum sempat tertunaikan, misalnya
ibadah umroh misalnya ya Bu. Nah, Ibu bisa membuat rencana tabungan ya. Poin selanjutnya yaitu menabung harus disisihkan di awal bulan. Jangan tunggu ada sisa pengeluaran. Nah, ini menurut saya poin yang paling penting yang sering orang lupakan, bahwa biasanya menyimpan uang itu menunggu ada sisa dari pengeluaran keperluan sehari-hari. Padahal tidak dibenarkan seperti itu. Jika kita sudah menentukan tujuan, ya sebuah tujuan yang ingin kita capai, kemudian kita buat rencana tabungan untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita harus disiplin untuk menabung di awal bulan. Begitu pada saat kita punya rezeki ya Bu, gajian misalnya, mendapatkan upah misalnya, nah kita langsung menyisihkan uang untuk rencana tabungan yang sudah kita susun tersebut ya. Jadi itu berikut tips untuk menabung dengan sukses ya Bu. Penting sekali membuat rencana menabung. Dalam sebuah keterangan juga kan ya Bu disebutkan bahwa saat kita meninggal bisa saja semua dosa itu dimaafkan kecuali utang piutang ya. Jadi jangan sampai saat kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kita dalam keadaan masih punya hutang ya. Jadi dipikirkan kembali saat kita mau berhutang ya, dipikirkan apakah ada cara lain selain berhutang. Nah, menurut saya salah satu cara untuk menghindarkan kita dari berhutang yaitu salah satunya dengan punya tabungan